Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah
Tuhan. dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami merindukan untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Kami mau Tuhan menjamah hati kami. Kami mau memasuki ibadah ini dengan penuh kerinduan. Haleluya Tuhan, namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus besar Tuhan. Haleluya. Roh Kudus. Yes, kami mau dekat dengan Puji namamu Tuhan, segala keagungan Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya segala namamu Tuhan, tiada yang seperti yang Bapa. Haleluya, haleluya. sungguh ku Rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Allah Roh Kudus, jamah hati kami. jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya dalam kebaktian pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini datang dengan berbagai kesukaran, permasalahan dan penyakit. Tuhan berkati dengan kemenangan, kesembuhan, dan berikan kami semua sukacita. Melalui ibadah ini, berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih, kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah ini pada Tuhan. Hadirnya Tuhan membuat kami bersukacita. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, Dia naik ke surga dan bertahta di sana. Haleluya. Amin. Engkau mati bagi dunia, Engkau
Engkau bangkit kalahkan maut Engkau Tuhan. bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Yesus. Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga Tuhan. Engkau Dan naik Engkau bertahta di ke sana. surga. Amin. Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Kita angkat tangan kita yuk. Katakan, Engkau naik ke surga. Naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di Katakan atas sekali lagi. segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus kita yang kita sembah. Yesus, Yesus Yesus yang ajaib. ajaib. Kau Semua dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak cuma naik doang ke surga ya. Tapi Dia akan datang lagi. Karena Dia akan datang di atas awan buat jemput kita. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan menundukkan kepala, berdoa untuk persembahan yang telah kita siapkan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau berikan kami satu kali lagi kesempatan untuk berkumpul bersama rekan-rekan saudara-saudara kami seiman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang telah kami siapkan, berikan hati kami yang cinta dan rela pada pekerjaan Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawa kantong persembahan. Tuhan berikan segala berkat dan kebaikan dari Tuhan, sehingga dalam hidupnya mereka selalu memuliakan Tuhan. Kami siap memberikan dengan hati yang cinta dan hati yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali pertemuan di udara. Oh senang sekali, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali pertemuan di udara. Oh senang sekali, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali pertemuan di udara. Oh senang sekali, Pertemuan di udara. oh senang sekali. Pertemuan di udara, itu yang kita nantikan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Teman-teman singer akan membantu kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya
kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau bekerja leluasa di hidup kami. Kami mau Engkau bertata dalam hidup kami. Kami perlu pengangkatmu. Kami perlu lawatanmu. Kami perlu Engkau Tuhan. Segala keberkatan Roh Bapa, kerjalah Tuhan, kerjalah Bapa yang baik, Roh Bapa ya Tuhan, haleluya, segala keagungan-Mu Tuhan, Yesus, Roh-Mu lebih besar Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau bekerja dengan leluasa dalam hidup kami. Kami memerlukan urapan-Mu Tuhan. Kami memerlukan lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Engkau yang kami perlu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dengan kasih Kristus saya undang Saudari Agustina untuk berdoa sebelum firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan Terima sepanjang kasih, minggu ini. Yesus Tuhan.
Kau pimpin hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Amin, ke Tuhan dalam Yesus. tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu Bapa. Yes. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang memelihara sepanjang kehidupan kami. Amin. Di awal bulan ini kami mau memulai bersama-Mu Tuhan. Amin. Untuk itu kami telah datang beribadah ke tempat ini, memuji muliakan nama Tuhan, sebab nama Tuhan saja yang tinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi rema kami sepanjang awal bulan ini, sehingga apa yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Bapak berkati Tuhan para pelayan-Mu pada hari ini, berkati WL, singer, pemain musik, multimedia, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, sehingga Tuhan selalu memakai mereka dengan penuh dahsyat dan ajaib daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta kami, Kau yang jamah Bapak Pendeta kami Tuhan, sehingga lewat perkataannya nama Tuhan saja yang selalu tinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. 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 Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku padanannya, saudara mungkin selama ini dengar kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan pengertian yang tadi bisa gitu ya. Tapi yang padanan yang paling gampang dimengerti dan ternyata ini membuat beberapa orang takut gitu ya. Membuat banyak orang takut. Kiamat gitu. Kiamat. Saudara, kalau malam nanti kiamat bagaimana? Maksudnya kalau nanti malam Tuhan datang yang kedua kali. Nah, paham ya? Jadi saya mencoba menyederhanakan, ternyata untuk padanan kedatangan Tuhan yang kedua kali enggak semua bisa memberi arti yang mudah dimengerti ya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali biasa disebut orang apa saudaraku? Kiamat. Itu padanan yang sederhana ya. Kan nanti ada breakdown-nya lagi. Baik. Hari ini tentang Tuhan kali. Sama-sama kita baca juga. Janji dengan Tuhan yang kedua kali. Amen. Kita sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kita sama-sama mulai. Baik, kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kita membacanya bersama-sama. Mulai dari halamannya. Mulai. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, melakukan, dan merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, janji kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah ajaran Kristen yang merupakan sebuah harapan besar bagi setiap orang percaya. Harapan besar bagi saya dan saudara. Setiap orang yang percaya pasti merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Saya bicara seharusnya. Artinya seharusnya kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ini merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Tidak asik saja dengan urusan-urusan di bumi, tapi kita selalu bertanya, kapan ya Tuhan datangnya? Kapan ya? Untuk apa saudara-saudara?
supaya kita tidak lalai mempersiapkan diri, supaya kita semangat melayani, supaya kita semangat beribadah, karena Tuhan akan segera datang. Saudaraku, tadi malam setelah saudara pulang kan gereja dan halaman mesti dirapikan, Pastor Gisel mengerjakan ini semua, urusannya IT kerjakan, tapi sambil pasang podcast ya, benar ya, yang ditanya jawab gitu ya, yang dipasang tuh podcastnya yang diwawancara Najwa Shihab. Dia bukan Kristen, dia Muslim asli gitu ya, dia Habib gitu ya, anaknya Habib ya katanya gitu kan. Jadi sementara saya mengerjakan itu tetap terdengar. Jadi tangannya bekerja, kupingnya dengerin ini itu. Jadi kan kadang-kadang kalau yang pas itu ada masuk saya berhenti. Ini bagus nih, saya dengerin berdiri di sana. Tapi kadang-kadang dipasang di sini enak juga ya sambil kerja gitu. Jangan seperti itu. Lalu ada sepotong kalimat yang saya pikir ternyata bukan orang Kristen saja yang berbicara tentang kiamat, atau kita bilang kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Dia bilang begini, kita tahu kapan, kita nggak tahu kapan kiamat itu tiba. Tapi, katanya ini, tapi seandainya besok, bahkan seandainya kita tahu besok kiamat itu tiba, hari ini kita harus tetap menabur benih. Hari ini kita tetap harus menanam. Saya diam, saudara. Saya berhenti. Ternyata orang lain juga punya pemikiran dari ajarannya sama. Seandainya besok kita tahu Tuhan datang, lalu apa yang kita kerjakan sekarang? Coba, apa yang orang Kristen kerjakan seandainya besok atau minggu depan? Nanti saudara akan ketemu di contoh. Kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi sesuatu yang menyatu atau integral dengan keselamatan yang dikerjakan di kayu salib. Jadi nggak terpisahkan gitu. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Lalu dia bangkit naik ke sorga. Sebenarnya selesai pekerjaan di kayu salib. Tapi kenapa sih dia harus bangkit, harus naik ke sorga, terus datang lagi? Datang lagi menjemput. Nah, jadi ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan dari keselamatan yang dikerjakan di kayu salib itu sampai dengan dan tidak terpisahkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali itu seharusnya memotivasi. Nah, tadi saudara sudah mendapatkan poin motivasinya ya. Memotivasi. Ada yang di sini berserah, ibadah dengan setia, berdoa, apalagi tadi berbuat kebaikan dan lain sebagainya ya. Kan kenapa melakukan itu? Termotivasi. Karena Yesus itu mau datang lagi loh gitu ya. Kiamat mau segera tiba, wis kiamat gitu ya. Walaupun pengertian detailnya beda, tapi saya ingin memudahkan untuk saudara mengerti. Salah satu motivasinya tadi ibadah, melayani, setia, dan ya itu bagian dari yang harus kita kerjakan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, kita akan melihat sekarang satu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang tidak terjawab, dan dengan khotbah ini pertanyaan itu juga tidak terjawab. Loh, saudara pikir Pak Pendeta ini mesti dari dulu nggak ada jawabannya?
berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Lalu sekarang saya khotbahkan, kan seharusnya Pak Pendeta sudah tahu jawabnya, makanya dikhotbahkan, betul? Ternyata khotbah ini juga tidak menjawab pertanyaan yang ribuan tahun sudah disampaikan. Nah, apa itu saudaraku? Kapan peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Kapan terjadinya? Nah, itu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Tapi ada yang mencoba menjawab. Ternyata tidak bisa tepat. Gitu ya. Ya. Jadi walaupun kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah harapan besar bagi orang percaya, namun tentang waktunya, tepat waktunya tidak pernah diberitahukan dengan pasti. Tuhan hanya memberi tanda-tanda. Ya. Tuhan hanya memberi rambu-rambu sebelum kedatangannya. Kemudian saudaraku, karena hanya ada pemberitahuannya itu tanda, pemberitahuannya itu rambu-rambu saja, yang terjadi adalah banyak bermunculan ajaran tentang kedatangan Tuhan itu kapan tepatnya. Mereka berspekulasi tentang waktu kedatangan Tuhan. Jadi saudaraku, waktunya nggak pernah diberitahu, hanya tanda-tanda saja yang diberikan. Ini membuat orang berspekulasi, terutama menjelang hari kedatangan Tuhan semakin banyak. Dan saudara pikir apakah sekarang sedang tidak ada spekulasi itu? Yang sekarang terjadi ini saudaraku, ada meteor yang sedang mengarah ke bumi. Meteornya namanya apa ya? Mungkin ada. Saya nggak tahu, saudaraku. Ya meteor gitu aja ya. Itu sedang mengarah ke bumi dan akan menabrak bumi pada tahun 2030. Ini teknologi, ya. Ini ilmu pengetahuan. Lalu mulai ada yang membentuk panitia. Kalau meteor itu menabrak bumi, berarti terjadilah hari kiamat. Nah, jadi ada panitia mempersiapkan. Dan yang sekarang bicara adalah panitia yang mempersiapkan para ahli IT untuk bagaimana caranya, jadi supaya merekayasa bagaimana caranya membelokkan meteor itu supaya tidak nabrak bumi. Kalau dari sekarang dibelokkan sekian derajat kecil saja, ya, 5 tahun ke depan dia akan melenceng dan tidak menabrak bumi. Ada panitianya. Nah, panitia ini menerima lamaran kerja, terutama ahli IT. Siapa yang mau melamar? Terbuka lamaran loh, yang belum dapat. Tapi di sisi lain, ada juga gereja-gereja yang mulai, mungkin benar dong, tahun 2030 karena begini gitu ya. Nah, itu yang kekinian. Sekarang kita melihat. Ternyata saudaraku, sudah dari tahun 1800-an. Dan sebelumnya juga sudah, saudaraku. Ini yang saya catat saja beberapa. Ada William Miller dari Gereja Advent. Ini sejarah. Jadi ini bukan membicarakan, menggosipkan gereja, saudaraku. Ini sejarah dan pernah terjadi dan ini mendunia, gitu ya. Sampai bikin masyarakat dunia Kristen heboh, saudaraku. Ya, William Miller yang kemudian mendirikan Gereja Advent. Ya.
meramalkan kedatangan Tuhan tahun 1834. Ya. Meleset saudaraku ya, meleset. Terus direvisi saudaraku oleh penerusnya Ellen G. White. Direvisi, oh bukan, ini tahun depan, tahun 1844, dan ternyata salah. Ya. Lalu ada Charles Russell dan penerusnya dari Saksi Yehova, dan kemudian mereka mendirikan sekte sendiri, waktu itu sekte Saksi Yehova. Ini lucu saudaraku, beberapa kali merevisi ramalan kedatangan Tuhan. Pertama, tahun 1914 gak datang nih. Geser lagi, yang benar tahun 1918, ternyata gak datang lagi. Tahun 1925. Ternyata saudaraku 1925 gak datang, gak berhenti di sana. Mereka lanjutkan ramalannya. Lalu mereka bilang tahun 41. Nah ini saudaraku, tahun 41. Orang-orang di tahun 1941 itu yakin Tuhan itu datang, karena tahun itu terjadi perang dunia kedua. Coba saudaraku, di mana-mana perang. Kalau ada perang pasti ada kelaparan. Ada kelaparan pasti ada penyakit. Tanda-tanda dalam Alkitab ada nggak? Ada. Dalam Matius 24, kalau engkau mendengar dulu perang, ya, kalau engkau mendengar penyakit sana sini, apalagi ditambah gempa bumi, banjir, saudaraku. Waktu itu orang benar-benar, oh benar ini kedatangan Tuhan. Ya, karena terjadi perang dunia kedua, 41, 42, 43, kan terus itu. Jadi sepertinya hampir tepat, gitu. Sepertinya hampir tepat. Ternyata enggak, saudaraku. Itu bagian dari kekisruhan politik dunia. Jadi ternyata Tuhan gak datang. Dan tahun 41, 42, 43, 44, hore, tahun 45 apa saudaraku? Indonesia. Kalau Tuhan datang tahun 44, gak ada namanya negara Indonesia, gak ada. Tahun 41 sampai selesainya perang dunia kedua, yang diperkirakan benar kemudian Tuhan akan datang, karena korban meninggal begitu banyak dalam perang itu. Meninggal karena perang, meninggal karena sakit, meninggal karena kelaparan di seluruh dunia, banyak sekali saudaraku. Dan ternyata Tuhan tidak datang. Lalu direvisi lagi, mendekat nih ke tahunnya kita, tahun 75. Ternyata 75 nggak datang. Dan paling akhir mereka meramal, sampai hari ini belum pernah ada ramalannya lagi. Ya, sebenarnya bukan meramal ya, menduga-duga dan menentukan hari kedatangan Tuhan ya. Tahun 1992. Ya. Siapa yang lahir tahun 1993 ke sini? Ya. 93 ke sini? Kalau Tuhan datang waktu itu nggak ada kan ya? Ya kalian ada berarti Tuhan belum datang kan gitu ya. Nah ada lagi saudaraku tahun 92, dan itu masih segar sekali dalam ingatan saya. Ada yang pernah mendengar hebohnya tahun 92? Kayaknya bapak-bapak sudah ada yang mendengar itu ya. Itu ada pendeta dari Korea, dan memang gerejanya besar banget, terbesar pada zamannya itu, pendeta Young Il Kuk, bukan Young Il Kuk, Cho Yong Gi. Saya membaca bukunya pertama itu tahun 80-an sebenarnya, awal. Saya sangat ini banget dengan bukunya itu, Dimensi Keempat. Saya membaca buku itu mungkin lebih dari 5 kali saudaraku. Karena memang menarik sekali bukunya, tapi bukan tentang kedatangan Tuhan. Nah, tahun 9 Bapak Cho Yong Gi ini meramalkan atau menetapkan bahwa Tuhan itu akan datang, Tuhan Yesus akan datang kembali tahun 1992. Jadi mirip ya sama dari Saksi Yehova. Lalu ada lagi seorang
Yung Il Kuk. Nah, saudaraku, saya ditawarin, gereja kita ini 92 kan sudah ada, ditawarin untuk mengundang Yung Il Kuk bicara di sini. Karena dia sudah terkenal dengan pengajarannya tentang kedatangan Tuhan. Ya, jadi tahun sebelum 92 itu 90 gitulah ya, itu ditawarkan supaya dia khotbah di sini. Saya bilang enggak lah, karena saya sudah tahu kan. Lalu gratis, nggak usah bayar, kan dia dari Korea sudah didanai. Saya bilang nah, jadi bukan gratisnya, saudara, bukan ya, bukan soal nggak bayarnya. Kita salah kalau kita panggil orang bicara di sini kita nggak kasih PK, nggak kasih berkat, itu kita salah. Jadi kita harus berbagi. Kita sudah dapat berkat, kita juga harus memberkati, katanya kan begitu ya. Jadi bukan soal itu, ini soal pengajarannya. Tahu nggak saudara? Saya dibodoh-bodohin. Bahkan ada majelis yang ngomong, Pak Pendeta bodoh sekali. Orang lain nyari beliau sampai ngantri belum tentu beliau mau. Ini kan saya bisa ngomong. Lewat tahun 92 nggak ada apa-apa. Saya bilang, Pak, ini udah 93 ya. 92 ternyata Tuhan belum datang. Majelis kita ini bilang apa saudara itu? Ya namanya manusia Pak, bisa salah. Coba saya yang salah, ayo. Apa? Bisa nggak cuma bilang namanya juga manusia? Bilangnya Pak Pendeta kok gitu. Bercanda saudara itu. Namanya juga manusia Pak, bisa salah gitu. Ya sudah, mau ngomong apa kan gitu ya. Ada, kalau dulu selebaran ya, kalau sekarang kan cukup pakai sosmed ya. Selebaran Mission for the Coming Day. Ini dari Yukilku. Jadi mereka setiap KKR bikin selebaran. Wow, jadi terkenal banget di Indonesia. Nah, kalau tadi kan ngomongin orang luar saudara itu ya, orang luar ngomongin. Orang dalam negeri sendiri pernah nggak sih? Ini ada sudah yang tertawa ini, ada di poin. Ini marga siapa? Saya ikut ngobrolin atau ditelepon membicarakan langsung soal Pendeta Makapin Sibuaya, karena salah satu gereja GBT di Bandung itu tempatnya dipakai untuk menampung, di gereja itu hampir 100 orang yang ditampung di situ, saudara. Nah, beliau ini saudaraku, dia yakin bahwa tanggal 10 November tahun 2003 Tuhan itu datang kembali. Dan dia keliling Indonesia. Oke? Dia keliling Indonesia. Lalu dia bermarkas di Bandung. Dia menempati satu gedung yang besar, luas. Dan orang-orang dikumpulkan di sana. Saya kasih tahu saudara, ini fakta di tahun 2003 di Indonesia. Dari Ambon, Papua, pegawai negeri. Biasanya orang menjadi pegawai negeri itu susah banget ya. Pegawai negeri berhenti kerja untuk pergi ke Bandung menunggu kedatangan Tuhan. Dari Indonesia Timur banyak. Saudara jangan tanya yang dari utara ya. Jangan tanya yang dari barat dan di Sumatera yang bagian utara itu. Sedangkan dari Papua saja sampai berhenti kerja, dari Ambon berhenti kerja, ngumpul di sana jumlah orangnya real banget 283. Terkuatnya bagaimana saudara itu? Jadi ada laporan-laporan ke polisi, orang hilang, lalu dicari. Nah kalau pegawai negeri hilang itu gampang, nggak ada. Kapan
mulai tidak masuk kan gitu ya, pergi sama siapa, diurut, ada di Bandung, yang di Ambon begitu, yang di Medan begitu, yang di Jawa Tengah begitu, ini kok hampir sama semua ya, diurut di Bandung. Dan ketemu mereka berkumpul di satu tempat 283. Saya pikir hebat banget ini rekan kita pendeta Siboya ini. Kasih makan 283 orang sehari 3 kali. Berapa hari saudaraku? Berminggu-minggu, dan itu akan terjadi sampai Tuhan. Mereka tunggu. Apa yang dilakukan saudaraku? Seperti yang saudara katakan tadi, berserah, berdoa, apalagi beribadah tiap hari, menyembah Tuhan. Oh Tuhan, dia berharap waktu dia angkat tangan, dia menyembah begini, tonton badannya terangkat. Iya saudaraku, dan itu dilakukan. Jadi saudaraku, setelah kedeteksi keberadaannya, ya dirunding untuk tidak melakukan itu, tetap keras hati, akhirnya dikepung oleh aparat. Aparat masuk dengan paksa dan dievakuasi. Nah, salah satu GBT di Bandung itu jadi tempat penampungan. Ya, saya bilang hebat, 283 dia kasih makan tiap hari. GBT di Bandung kasih makan nggak sampai 100 orang, dia minta dana kan ke kita-kita. Ini pendeta Siboya enggak loh, saya pikir plusnya ada ya, dananya kuat. Nggak tahu dari mana itu, dari Pusubuhit kali dia dapat dana. Hanya orang Batak yang bisa ketawa. Itu terjadi belum lama, 2003. Ajaran yang seperti ini mungkin sekali akan muncul di depan. Hanya memang sekarang sangat hati-hati karena sosial media begitu kuat. Sampai beberapa pendeta khotbah saudaraku yang meramalkan itu, dia bilang gini, tolong itu IT sosial media matikan dulu, ya. Mic-nya juga matikan, jangan direkam. Ngomong begitu, ya jangan dimatiin dulu. Terus dia mulai ngomong, ya, kamera semua matikan. Serius, seperti itu ngomongnya saudara. Lalu dia bilang, Tuhan akan datang. Kan ada yang dia bilang begini saudara, bocor juga, tapi nggak viral, gitu. Hanya di kalangan tertentu saja. Jadi saudaraku, karena waktunya itu tidak diberitahukan, kemudian jadi orang berspekulasi, dan ternyata banyak juga orang yang mengikutinya, banyak saudaraku, dan masih banyak lain. Di pasar Minggu pernah pendeta Eko siapa begitu saudaraku, dia kumpulkan orang, ketahuannya adalah kembali karena ada orang hilang. Ya. Di sini laporan orang Jakarta Barat, laporan orang hilang, Jakarta Selatan laporan orang hilang. Dari mana laporan hilang kok sama gitu. Hilangnya bukan satu, hilangnya satu keluarga, ya. Hilangnya itu satu keluarga saudara. Jadi gampang nyarinya. Setelah terima laporan, dievakuasi di pasar Minggu, nggak jauh-jauh dari Tangerang. Ya, besok-besok jangan sampai terjadi di Tangerang, terus saudara ikut ya. Karena dekat gitu. Nah, jadi saudaraku, masih banyak yang lain saudaraku, tapi ternyata itu semua hanya lamaran kosong, ramalan perkiraan yang jelas bodong, ya. Nggak jelas dan nggak ada kenyataannya, karena waktu Tuhan tidak pernah menentukan dan memberitahu kepada seseorang. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperlihatkan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudaraku, apakah ada pencuri yang datang kasih tahu dulu? Enggak ada, saudara.
Pencuri kalau datang dalam waktu yang tidak terduga. Lalu saudaraku, pencuri yang melaksanakan aksinya tiba-tiba itu apa yang diambil? Barang berharga. Gak ada pencuri masuk rumah, ada sendal jepit, ada tusuk gigi, ambil tusuk gigi. Gak ada, saudaraku. Tapi ada gak pencuri yang begitu masuk ada makanan dia makan? Saudara kok bilang ada sih? Pernah terjadi? Tapi dia ngambil barang-barang lain gak? Jadi kalau makan dulu katanya itu syarat supaya dia gak ketawa, dia tetap ambil barang, tapi dia makan dulu. Katanya begitu. Tujuannya bukan makan. Tujuannya adalah barang-barang berharga. Dia gak akan ambil tusuk gigi terus pulang, enggak. Ya. Artinya saudaraku, kita sebagai orang percaya, kita harus mempersiapkan diri seperti tadi yang sudah dikatakan, plus dari contoh tadi. Jadi bukan hanya beribadah menantikan kedatangan Tuhan, bukan hanya doa di gereja setiap hari. Kalau saudara di sini setiap hari, pertama saya senang. Ya, dari pagi sampai malam. Bahkan hari ini kalau saudara mau di sini sampai doa malam, saya sangat senang. Cuman saya bingung bagaimana saya kasih makan. Tapi yang tadi itu kan salut, saya juga salut ya. Bisa kasih makan segitu banyak orang berhari-hari loh saudara, mungkin berbulan gitu. Ya. Artinya gini, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kewajiban-kewajiban rohani kita kerjakan, kewajiban-kewajiban jasmani tetap harus dikerjakan. Yang bekerja ya bekerja. Jadi yang urus rumah tangga, yang punya hutang harus bayar tetap bayar. Jangan karena nunggu kedatangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan datangkan dia udah hutang gue. Artinya semua tanggung jawab dan kewajiban kita harus tetap kita kerjakan sampai hari kedatangan Tuhan. Saudara, kita baca Matius 14 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, dan hanya Bapa sendiri. Oke? Siapa saudaraku yang tahu? Hanya Bapa sendiri. Nah, kita coba pahami. Ini mungkin agak menggunakan akal sehat kita dulu. Kita belajar ya untuk mengerti supaya jangan salah memahaminya. Begini saudaraku, Yesus ini sedang menjelaskan kepada murid-murid keadaan atau tujuannya dari sengsara salib sampai kebangkitan dan kenaikan, dan kemudian rencananya untuk datang kembali ke dunia ini menjemput orang-orang percaya. Oke? Lalu saudaraku, Yesus menggunakan analogi atau perumpamaan yang ada di kalangan Yahudi, dan ini sering digunakan Yesus untuk memudahkan orang Yahudi mengerti. Nah, masalahnya saudaraku, kita bukan orang Yahudi. Jadi kalau hanya membaca begitu saja kita agak sulit untuk memahami. Jadi harus mempelajari yang namanya latar belakang dan budaya dan sejarah di kalangan Yahudi. Nah, Yesus menggunakan bahasa ini untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan, Tuhan kapan sih rencananya Tuhan datang kembali? Lalu Yesus menjawab begini, orang pun nggak tahu, anak pun nggak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudaraku, Yesus sedang menjelaskan, dia menggunakan analogi tentang keadaan atau kebiasaan atau budaya yang terjadi di Israel ketika seorang pria, ini saudaraku ya, berkunjung ke rumah wanita, sama-sama lajang, sama-sama lajang. Jadi seorang pria berkunjung ke seorang wanita, tapi ini serius ya,
Seriusnya hubungannya serius. Gitu. Lalu saudaraku, kalau si pria ini sudah berkunjung ke rumah wanita dan pria ini mau pulang, si wanita nanya, terus kapan datang lagi? Itu kalau sekarang ada pertanyaan gitu nggak sih, kalau cowok datang ke tempat cewek, ceweknya nanya kapan datang lagi? Ada gitu nggak sih? Saya nggak mau jawaban dari bapak dan ibu. Saya mau jawaban dari anak-anak muda, ayo. Saya nggak mau sebut nama. Coba ada nggak sih pertanyaan seperti itu? Oke. Jadi itu sudah dari dulu begitu. Tapi yang ini beda. Maksudnya kalau sekarang kan cewek dan cowok pacaran, pria dan wanita pacaran itu, ya maaf nih ya, kalau generasi saya lah, generasi bapak si Mandita gitu ya, generasi siapa lagi, kalau generasi Pak Farid sudah mungkin tidak, apalagi Bapak Krisman sudah enggak. Nah dulu ada namanya, mungkin ibu kalau umur di sini ibu Benyo, mungkin ibu Bapak Temi juga mungkin masih termasuk nih. Ada istilah wapuncan. Ingat nih. Oh Pak Robi ya. Coba siapa yang sangat familiar dan melakukan wapuncan pada zamannya? Jadi datang itu satu kali, datang itu karena memang suka, gitu. Terus datang yang kedua kali yang dimaksud itu sudah dengan keluarga. Jadi si anak itu nggak tahu apakah disetujui atau tidak disetujui, dia nggak tahu, gitu. Walaupun biasanya itu sudah saling intip lah, gitu ya. Sudah sudah ya ketemuan lah, atau setengahnya kenalin gitu ya. Kan kalau di kampung kayak gitu dulu. Ini anak-anak muda kan budaya kota nggak tahu begitu ya. Tapi dulu ini ya dulu sama itu aja kata bapak ibunya gitu ya. Nah jadi waktu datang ketemu, terus kapan datang lagi ke sini? Maksudnya ini kalau si cewek suka, dia tanya kapan lagi ya? Saya nggak tahu. Maksudnya nanti saya obrolin dulu. Nanti bapak saya yang nentuin. Gitu. Jadi saudaraku, nah saudara paham ya tentang jawaban itu? Sekarang masuk ke firman Tuhan yang memang berhubungan dengan Yesus itu mempelai laki-laki. Saudara paham itu? Gereja mempelai perempuan. Yesus itu mempelai pria, murid-murid mempelai wanita. Jadi waktu murid-murid tanya atau Yesus memberitahu tentang kedatangannya, Tuhan jawab, ya nggak tahu. Bapak yang tahu, kan gitu ya. Saudara paham? Jadi datang lagi bukan datang waktu tadi, bukan. Datang lagi itu bukan, kita ke mall, enggak. Datang lagi itu sudah dengan keluarga untuk membicarakan resmi, gitu. Kepastian, gitu. Jadi paham saudara ya tentang jawaban Tuhan, hanya Bapak yang tahu. Ya, ini penting untuk kita pahami. Lalu saudaraku, setelah diberitahu si mempelai wanita, gereja diberitahu, murid-murid diberitahu waktu itu, murid-murid nggak banyak pertanyaan, nggak ada pertanyaan lagi karena tahu cara Tuhan memberitahu itu sesuai dengan budaya mereka. Artinya tugas murid-murid adalah hanya menunggu pemberitahuan. Tugas gereja adalah menunggu pemberitahuan atau menunggu si Bapak itu menentukan kedatangannya. Nah pertanyaannya saudara-saudara, apakah sampai saat ini Yesus tidak tahu? Tahu.
karena tadi si cowok waktu pulang, dia kan ngobrolin sama bapaknya. Dia bilang, Pak, aku suka sama itu, kapan kesana? Nah itu ya. Jadi kira-kira Yesus itu sekarang di surga sedang ngobrolkan tentang kapan tepatnya dia datang kembali, merencanakan tepatnya kapan dia datang kembali. Saya senang menyampaikan ini. Ini hal yang penting supaya tidak banyak orang menduga-duga, kita tidak menduga-duga, dan kita tidak terbawa oleh orang-orang yang menduga-duga tentang hari dan waktu kedatangan Tuhan. Baik, yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi 2 tahap. Jadi saya ingin jelaskan ini agak berat jadi khotbah pagi ini. Ini bicara tentang namanya eskatologi. Gitu. Nah, saya pernah mengajar juga tentang eskatologi. Tapi ini benar-benar basicnya supaya jemaat bisa paham. Ya, baik. Yang harus dipahami bersama yaitu bahwa ada 2 tahap kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan hal ini penting agar kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oke, langsung saja tahap pertama adalah yang biasa kita sering sebut-sebut. Apa saudara itu? Pengangkatan atau rapture. Ada filmnya, saudara. Kemarin saya dengan saya antar beberapa ibu, terus ada satu film Yesus katanya pernah nonton di situ. Anak-anak juga, anak-anak muda pernah pergi bareng nonton. Terus kemarin yang terakhir apa ya di bioskop? Last Supper ya, Last Supper ada. Nah kalau mungkin nanti ada tentang rapture, tidak sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan, tapi akan bisa memberi gambaran. Atau boleh kita nobar di sini? Gila. Kalau ada film yang memang bagus gitu ya tentang rapture. Jadi ini tahap pertama, pengangkatan. Tuhan tidak turun sampai ke bumi, tapi yang tadi dinyanyikan Tuhan datang. Iya, dia datangnya di atas awan saja. Kalau bunyi sangkakala, orang mati dibangkitkan dan orang-orang yang percaya akan diangkat. Ya, makanya nyanyinya kalau bunyi sangkakala, ada hadir supaya turut diangkat. Nah, saya akan bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Nah, saudara, ini ada gambar. Ada gambar yang tadi. Nah, saudara lihat yang garis merah lurus ke atas. Jadi ada tanda panah, itu orang mati, bangkit, naik ke atas, orang percaya diangkat setelah tubuhnya diubahkan. Nah yang ini 1909 ini dibikinnya tahun 19 sekian ini ya. Jadi kalau sekarang 2000 sekian gitu ya. Oke. Jadi namanya rapture, pengangkatan. Jadi Yesus di mana? Di atas. Yesus turun, ada tanda panah ke bawah. Lalu orang mati dibangkitkan naik ke atas, orang percaya diubahkan naik ke atas. Ada nama ada kalau ini sangkakala.
Saudaraku, itu terjadi. Bisa terjadi pada siapa saja. Kita bilang kalau sangkakala Allah berbunyi. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Ya. Kalau sangkakala Allah berbunyi, Yesus turun dari atas dan dari bawah naik ke atas. Lalu yang terjadi adalah, saudaraku, di sini disebutkan pesta perkawinan anak domba. Ini pesta terlama yang pernah terjadi, karena pestanya terjadi selama 7 tahun. Nah, waktu terjadi 7 tahun, di atas berpesta pora, di bawah ini, di bumi, dikuasai oleh antikris. Ya. Siapa antikris itu? Kita nggak bisa deteksi juga dari sekarang. Ya. Kita akan salah kalau suzon dengan orang atau suzon dengan teknologi. Dulu waktu komputer awal-awal ditemukan di tahun 80, wah ramai, oh itu antikris itu. Ternyata sekarang teknologi itu berguna bagi kehidupan manusia. Kawinan anak domba. Selesai 7 tahun, saudara-saudara, selesai 7 tahun. Jadi yang dari atas tadi selesai pesta, dia turun ke sini, saudara. Jadi tadi siapa saja? Yesus dan orang-orang saleh ya kita sebut ya, yang diangkat dari sini naik, dia turun di sini. Turun. Lalu mendirikan satu kerajaan namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini saudara, siapa yang menjadi pemerintah di sana? Kepala pemerintahan. Wis. Itu adalah Yesus sendiri. Lalu siapa para menteri, gubernur dan aparat-aparatnya? Ternyata saudaraku, orang itu bisa patuh, orang itu bisa taat, karena Yesus memerintah dengan tangan besi. Ya, kalau enggak nurut langsung dihukum. Taat semua. Sekarang saudara nggak taat, santai aja, Tuhan ampuni, kan gitu ya. Nggak ke gereja, nggak taat firman, nggak. Oh pokoknya apalah, Tuhan ampuni. Oh di sana enggak, gitu. Langsung ada hukuman. Bapak Ibu Saudara, saya lanjut. Nah, namanya di sini nggak ditulis. Namanya kalian ini namanya rapture, yang di sini namanya parousia. Ada di teksnya, boleh sekarang teksnya. Namanya parousia, yaitu Tuhan Yesus bersama orang-orang saleh datang menjejakkan kaki di bumi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, baik. Nah, saudaraku, yang poin. Nah ini saudaraku. Tahap kedua kedatangannya disebut parousia. Kalau tadi rapture, ya, rapture. Jadi kita tunggu yang mana, saudara? Ayo, yang ditunggu yang mana sekarang? Yang kita tunggu adalah rapture. Siapa yang ikut rapture, dia pasti nanti mengalami parousia, gitu ya. Sikap dalam menunggu janji kedatangan Tuhan. Ya, tadi saudara sudah memberi masukan tentang sikap. Kita baca Lukas 21:34-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat ini diucapkan Yesus lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi nasihatnya tidak pernah usang.
Nasihatnya tetap sama berlaku, tidak ketinggalan zaman sampai hari ini. Ya, sebab itu saudaraku, marilah kita melakukan dua hal yang penting yang dinasihatkan Tuhan. Yang pertama, menjaga hati agar tidak terbawa arus kepentingan duniawi. Jadi sebelum hari Tuhan itu ini yang pertama. Tadi kita sudah bicarakan berserah, berdoa, beribadah, melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Disimpulkan di sini menjaga hati agar tidak terbawa arus duniawi. Apa sih kepentingan duniawi? Ada banyak. Kepentingan duniawi disebutkan itu menjadi rambu yang Tuhan berikan agar kita nggak hanyut dalam kesenangan duniawi. Kepentingan duniawi itu nampaknya memang diperlukan, sepertinya kita butuhkan. Sampai banyak orang bilang begini, ya kita kan masih di dunia, masih perlu ini dan perlu itu. Ya, siapa bilang tidak? Kita semua masih terdiri dari darah dan daging, masih bisa lapar, gitu ya, masih punya banyak keinginan. Tetapi jangan sampai kita terbawa arus itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, ingat, karena semuanya itu kita terbawa arus, itu dapat menjerat dan menghanyutkan kita ke dalam dosa. Artinya, kepentingan duniawi bukan dosa. Tapi kalau kita menomorsatukan itu, mengutamakan itu, bisa membuat kita hanyut ke dalam dosa. Jadi semua barang-barang yang kita punya dan kita inginkan punya, itu tidak dosa. Yang berdosa adalah kalau kita hanyut dalam keinginan itu semua, sehingga kita melupakan Tuhan. Nah, yang kedua ini berjaga-jaga dan berdoa. Nah, sebaliknya saudaraku, daripada sibuk dengan kepentingan duniawi, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa agar kita sanggup berdiri di hadapan anak manusia. Nggak malu kalau kita nanti ketemu Tuhan. Ya, jangan sampai malu kalau kita ketemu Tuhan. Nggak sanggup berdiri kenapa? Malu. Malu kenapa? Karena kita nggak berjaga-jaga, karena kita nggak berdoa. Ya, banyak kesukaran yang harus kita hadapi, dan itu bisa membuat kita lemah. Banyak masalah yang kita hadapi membuat kaki kita goyah, sehingga kita nggak bisa berdiri teguh dan malu di hadapan Tuhan. Tapi marilah kita berjaga-jaga, artinya tetap dalam kesetiaan dan kekudusan pada Tuhan, dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan duniawi. Nah, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Kita menunggu kedatangan Tuhan, yes, second coming secara umum. Tapi ada juga tadi sudah disebutkan kedatangan Tuhan itu meninggal. Benar nggak sih? Kita juga harus memikirkan itu. Karena Tuhan datang secara pribadi juga nggak tahu kapan, kan begitu ya? Nah, itu juga harus kita pikirkan. Caranya sama. Persiapkan dirimu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Persiapkan dirimu dengan berbagai hal yang baik, sehingga ketika Tuhan datang, kita bisa berdiri dan menerima mahkota. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang seperti janji yang disampaikan saat Yesus naik ke surga. Tuhan tolong kami agar kami bisa mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan tolong kami agar kami tidak ketinggalan saat terjadi rapture. Tuhan, jangan sampai ada di antara kami yang tertinggal, tapi kami rindu, kami sama-sama terangkat dan masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Terima kasih Tuhan, itu satu kebahagiaan untuk kami. Kami telah mengiring Tuhan dengan segala kesukaran, penderitaan yang terjadi. Kami sudah pikul salib. Kami yakin semua ini tidak sia-sia, karena kami akan diangkat saat Tuhan Yesus datang pada kalian berdua. Tuhan Yesus, terima kasih banyak.
kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk kami, dan kami mendapat kekuatan dari perjamuan kudus ini yang di dalamnya Tuhan hadir. Terima kasih, layakan kami, buatlah kami berkenan kepada Tuhan, sehingga dengan perjamuan kudus ini kami menerima berkat. Dengan perjamuan kudus ini kami menerima damai sejahtera. Dengan perjamuan kudus ini kami disembuhkan. Dengan perjamuan kudus ini kami memiliki kekuatan yang selalu baru. Terima kasih. Kami sambut dengan syukur perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tebus kami berdoa. Amin. Kapan Yesus kembali? Baik, Bapak Ibu, angkat roti dengan tangan kanan. Baik, semua sudah bisa melepaskan silnya. Haleluya. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan sehingga Dia mati karena saya, karena kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita akan bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Haleluya. Angkat cawan. Tubuh yang dilukai, tubuh yang hancur, tubuh yang ditusuk tombak, kepala yang dimahkotai duri, tangan yang dipaku, mencucurkan darah, mengalirlah darah, dan darah itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Darah itulah yang membuat kita sehat sampai hari ini. Darah Yesus itulah yang membuat kita diberkati sampai hari ini. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sangat diberkati. Kami merasakan luar biasa karena Yesus hadir dalam perjamuan kudus kami, memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan dan pengharapan di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang seringkali menghadapi onak dan duri, badai dan gelombang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan anak-anakku dan berkatilah. Perjamuan kudus ini mendatangkan semangat baru. Tuhan dipermulia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa buat kegiatan doa malam yang masih beberapa hari lagi. Berkati juga kami dengan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti doa malam setiap malamnya. Beri semangat, beri kerinduan, dan beri sukacita untuk selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan dan tanamkan kerinduan di hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati korban anak-anakmu, berkas gereja, untuk prasarana dan persembahan yang diberikan itu dengan hati tulus, persembahan yang sudah diberikan dengan hati cinta kepada Tuhan, benar-benar untuk kemuliaan Tuhan dan jemaat diberkati dengan berlimpah. Juga kami berdoa buat anak-anakmu yang mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, Engkau yang membalasnya, baik mereka yang memberikannya melalui amplop persepuluhan maupun mereka yang mempersembahkannya melalui transfer. Tuhan Yesus balas berlipat ganda, buatlah sejahtera dan cukupkan akan diperlukan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tebus kami berdoa. Bapa